Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Bonda 12 10 0267. Di sini saya sedikit menjelaskan materi mengenai kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa kecil yang merupakan kesatuan pikiran. Dalam bahasa tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kalimat disusun dari beberapa unsur, yaitu frasa maupun klausa. Selanjutnya, pengertian kalimat menurut para ahli. Yang pertama, Selamut Muljannah. Selamut Muljannah menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlaku, disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. Yang kedua, Risda Laksana. Risda Laksana mengungkapkan kalimat sebagai satu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual mempunyai kondisional terdiri dari klausa. Yang ketiga, menurut dari Virjojo menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari satu ujaran atau tes atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang lebih utuh secara keterbahasaan. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek berfungsi sebagai petunjuk pelaku yang melakukan atau terlibat dalam satu kejadian. Contohnya seperti aku, saya, mereka. Yang kedua, predikat. Predikat adalah unsur terpenting di dalam sebuah kalimat. Predikat berfungsi untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di dalam kalimat, dan biasanya berupa kata-kata kerja baik transitif maupun intransitif. Contoh, memakan, lari, menangis, dan bernyanyi. Yang keempat, objek. Objek berfungsi untuk menyatakan korban atau pihak yang ditindak oleh subjek melalui predikat. Contoh, uang, tanaman, gagasan. Next, terakhir, keterangan. Unsur ini berfungsi sebagai penambahan keterangan pada sebuah kalimat. Unsur keterangan biasanya diletakkan di depan maupun di belakang kalimat. Contoh seperti keterangan waktu. Kemarin, besok, bulan lalu, 2 hari yang lalu, tahun depan. Kedua, keterangan tempat. Keterangan tempat, contohnya di sana, di rumah, di toko. Yang ketiga, keterangan cara. Contoh, dengan cepat, sangat lambat, sangat serius, secara diam-diam. Keterangan alat, contoh, menggunakan cangkul, dengan bersepeda, mengendarai mobil. Keterangan tujuan, supaya pintar, agar naik kelas. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya, seperti subjek maupun objek. Unsur ini berfungsi untuk menambahkan arti atau keterangan. Contoh, pelengkap objek. Saya membeli buku yang berarti terbit di toko buku. Pelengkap objek, saya membeli buku yang baru terbit di toko buku. Yang kedua, pelengkap subjek. Gadis yang berambut pirang itu menemukan aku di kelas pagi ini. Selanjutnya, macam-macam kalimat berdasarkan pengucapannya. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat meniru ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh,
Kakak berkata, "Reni, jangan letakkan sepatu di sembarangan tempat." Yang kedua, "Saya gembira sekali," kata ayah, "karena kamu lulus ujian." Yang kedua, kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan yang sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contoh, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Dua, kakak berkata bahwa buku itu harus segera dikembalikan. Selanjutnya, berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Seperti kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat menjemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu kalimat menjemuk setara. Kalimat ini terbentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukannya tiap kalimat sederajat. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramuannya. Kalimat menjemuk bertingkat. Kalimat menjemuk bersetara terdiri atas satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Yang ketiga, kalimat menjemuk campuran. Kalimat menjemuk campuran terdiri atas kalimat menjemuk setara dan kalimat menjemuk bertingkat atau sebaliknya. Contoh, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2. Satu, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan m saja. Misalnya pergi, tidur, mandi. Contoh, mereka akan berangkat besok pagi. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Contoh, piring dicuci Eni. Sekian dari penjelasan mengenai materi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.